惊我。海之阳，天使耀阳，太阳圣剑，守住天斗帝国的每一寸土地。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat aja ya. Ternyata perkiraan Mimin salah, karena hari ini Solen episode 261 masih keluar guys. Meskipun Mimin tahu jika episode kali ini adalah hasil dari potongan 3 episode, karena sebenarnya episode kali ini dibuat durasi 90 menit aslinya. Tapi durasi tersebut hanya bisa ditonton di bioskop Tiongkok sana guys. Dan kita yang di luar Tiongkok hanya mendapatkan durasi 30 menit film asli, yang berarti dari durasi keseluruhan kita akan dibagi menjadi 3 episode, yaitu episode 261, 262, 263 dari sananya guys. Dan yang jelas pada 3 episode ini akan menceritakan tentang pertarungan antara dewa dan pertarungan terakhir di gerbang Jialing. Dan seperti apa ceritanya? Jangan lupa like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada awal film kita diperlihatkan dengan seorang bocah buta korban dari peperangan 2 kekaisaran yang sangat merindukan ayahnya yang menjadi prajurit Yandao di gerbang Jialing. Namun kakeknya menenangkan karena ada Tang San yang pasti mampu mengalahkan kekaisaran Wuhun, dan kakeknya berjanji bahwa anak itu akan segera bertemu ayahnya saat perang sudah usai. Di sini terlihat Tang San yang ditinggal teman-temannya, dan terlihat serpihan-serpihan kaca yang memperlihatkan tentang semua kisah masa hidup Tang San. Di sini muncullah suara yang berkata, Tang San bisa menyelamatkan orang yang dia pedulikan jika Tang San memilih menjadi dewa laut. Namun Tang San juga akan kehilangan mereka semua. Dan suara itu berasal dari dewa Ashura yang terus membisiki Tang San agar mau menjadi pewarisnya. Bahkan terlihat pula gambaran Tang San saat menjadi dewa Ashura. Bahkan di sini terlihat pula pintu warisan dewa raksasa yang membuka. Tang San pun terbangun, dan ternyata itu adalah mimpi akibat dari pedang Ashura yang berada di depan Tang San. Bahkan terlihat pula kecantikan wajah Xiao yang tertidur pulas di pangkuan Tang San tersebut. Tang San pun keluar dan bertanya adegan apakah yang ada di dalam mimpinya tadi. Sementara di gerbang Jialing terlihat pintu warisan dewa raksasa terbuka, dan terlihat Bibi Dong yang sudah berdiri tegap di gerbang Jialing. Karena dia sadar jika waktunya untuk pewarisan akhirnya datang juga. Sementara di aula Dewa Laut, 6 monster strike sangat lega akhirnya mereka menjadi detail dahulu. Bahkan Tang San berhasil menjadi Dewa Laut. Namun Mobai terdiam karena melihat sesuatu terjadi pada Tang San, yang dimana saat dia berkultivasi muncullah aura merah pada tubuhnya. Di sini Xiao bertanya, apakah pedang iblis Ashura kembali menyuruh Tang San untuk menerima warisannya lagi? Tang San pun membenarkan hal tersebut, namun Tang San masih menolaknya. Xiao pun berniat membantu Tang San, menyadari pedang itu sangat menyiksa batin Tang San. Dan Xiao ingin melihat apakah pedang itu akan memilih Xiao menjadi pewarisnya. Tang San pun takut Xiao akan menemui bahaya, dan meminta Xiao memikirkannya baik-baik, karena pasti kesulitan warisan Dewa Ashura akan lebih sulit dari Dewa Laut. Namun di sini Xiao langsung memegang pedang tersebut, karena dengan menjadi dewa maka kesempatan Xiao untuk terus bersama Tang San selamanya akan semakin besar. Di sini mata di pedang itu kembali terbuka, dan perlahan aura Dewa Ashura memasuki tubuh Xiao.
Terlihat tanda Dewa Asyura yang muncul di pipi Xiaowu, bahkan seakan aura Dewa Asyura terus menarik jiwa Xiaowu. 就让我试试吧。 小五， Tak hanya itu, medan Asyura yang berada di tangan kiri Tangsan pun juga bereaksi dan perlahan masuk mengikuti aura pedang Asyura. Dan hal itu pun membuat semua teman-temannya sangat khawatir. Setelah selesai terlihat Xiaowu kehilangan kendali dan Tangsan langsung mendekati kekasihnya tersebut. Dan yang membuat semua kaget adalah karena Xiaowu mulai mencekik Tangsan. Namun ternyata itu adalah prank dan Xiaowu ternyata baik-baik saja. Di sini Tangsan berpikir apakah Dewa Asyura punya rencana lain karena medan Asyura tak sepenuhnya mengikuti pedang Asyura masuk ke dalam tubuh Xiaowu. Namun tiba-tiba di sini Tangsan merasakan aura Dewi Malaikat Jian Renshui yang menandakan bahwa perang semakin dekat. Tangsan pun meminta semua teman-temannya kembali ke gerbang Jialing dan Tangsan akan mencari mereka setelah pertarungan dengan Jian Renshui berakhir. Di sini lautan mulai bergejolak dan laut terlihat mulai terbelah. Dan ternyata itu akibat Dewa Laut Tangsan yang lewat dengan menaiki kereta kudanya. Bukan kereta kuda, apa sih namanya? Oh iya, kereta kencana. Sementara Monster Strike langsung terbang kembali ke gerbang Jialing seperti arahan Tangsan. Agar makhluk hidup tak menderita, di sini Tangsan berharap bisa menghancurkan kekaisaran Wuhan tanpa pertumpahan darah. Dan dengan cepat Tangsan langsung mengitari sosok patung Dewa Malaikat yang jelas ada Jian Renshui yang sedang gabut menunggu Tangsan di tempat itu. Di sini Jian Renshui bertemu Tangsan yang sudah menjadi dewa, bahkan sudah mempunyai kualifikasi untuk bertarung dengannya. Sementara di garis depan medan perang, terlihat ratusan bahkan ribuan mayat berkelimpangan. Terlihat seorang prajurit yang memberikan tanda pin pangkatnya kepada mayat sahabatnya yang sudah lebih dulu gugur di medan perang. Tang Hao dan Xiao Gang tahu jika kekaisaran Wuhan sudah tak sabar bertempur lagi karena dalam sebulan sudah menyerang 3 kali dan terus mengutus pasukan kecil untuk menyerang pihak Tiandao. Xiao Gang juga sudah memerintahkan pasukan untuk waspada untuk bersiap melawan kekaisaran Wuhan kapan saja. Tak lama kemudian Mo Bai Jujing dan Hong Jun sudah sampai di gerbang Jialing, namun mereka melihat mayat yang begitu banyak. Maka dari itu Mo Bai meminta Hong Jun mengabarkan keadaan tersebut kepada guru Xiao Gang. Sementara di gerbang Jialing, semua Doulo mempertanyakan kenapa Bibi Dong kembali lagi ke situ, padahal dia sudah kehilangan hak komando. Bahkan bagi mereka, Bibi Dong sudah tak ada hak untuk duduk di kursi kekaisaran itu. Di sini Doulo kembar pun langsung menyerang Bibi Dong, namun terlihat Bibi Dong mampu menahan mereka. Di sini portal ungu mulai terbuka dan asam hitam mulai mengepul. Dari dalam portal tersebut, muncullah kedua Doulo kepercayaan Bibi Dong yang sudah mati, yaitu Doulo Krisan dan Doulo Hantu Gui Mei. Di sini terlihat keempat Doulo Wuhan ini saling bertarung satu sama lain. Jian Jun pun bertanya apa yang Bibi Dong lakukan kepada mereka karena mereka berdua sebenarnya sudah mati. Bahkan menurut Doulo Tombak Api, kekuatan Doulo Hantu dan Krisan ini lebih kuat dari sebelumnya. Di sini Bibi Dong bertanya apakah mereka tak menyadari keanehan di sekitar Jialing. Dan Doulo Buaya Emas pun tahu jika semua mayat di gerbang Jialing tersebut ternyata ulah Bibi Dong, karena mayat pasukan kedua kekaisaran ini menghilang dalam waktu semalam. Di sini Buaya Emas bertanya apa yang ingin Bibi Dong lakukan. Dan Bibi Dong menjawab jika dirinya membutuhkan para Doulo untuk menaklukkan langit karena dia akan segera menjadi dewa. Buaya Emas pun kembali bertanya kenapa mereka harus membantu Bibi Dong.
Dan Bibi Dong memberitahu, pokoknya dia akan memberikan hak penguasa kepada Jian Renshui lagi setelah mereka membantu Bibi Dong mengalahkan Tiandou. Karena Bibi Dong tahu jika mereka sangat setia kepada Jian Renshui. Karena dibandingkan posisi dewa, maka hak penguasa tak ada artinya bagi Bibi Dong, terlebih Jian Renshui adalah putrinya. Sementara Jian Renshui sekarang lega karena bisa bertarung secara adil dengan Tang San. Agar prajurit dari kedua negara bisa terbebas dari pengorbanan, di sini Tang San berharap nasib kedua kekaisaran ditentukan oleh pertarungan mereka saja. Dan pihak yang menang tak boleh menindas rakyat yang kalah, sementara pihak yang kalah tak boleh memulai peperangan lagi. Karena ini adalah kesepakatan antar dewa, maka tak ada yang bisa mengubahnya. Dan di sini Jian Renshui pun menyetujui permintaan Tang San tersebut. Tang San pun langsung mengeluarkan jurus ke-10 dari 13 jurus senjata emas yang belum pernah kita lihat untuk menahan serangan Jian Renshui yang menggunakan teknik pemurnian malaikat. Dan teknik Tang San itu bernama Matahari Laut. Tak hanya itu, di sini Jian Renshui kembali mengeluarkan keterampilan dewa lainnya yang bernama Kecemerlangan Malaikat. Bahkan tak hanya itu, Jian Renshui juga langsung mengeluarkan teknik lainnya yaitu Pedang Suci Matahari. Teknik tersebut mengeluarkan sosok dewa malaikat yang langsung menebas pedangnya ke arah dewa laut Tang San. Sementara di gerbang Jialing, Qingluan takut jika menyerang kerajaan Tiandou secara gegabah. Takutnya mereka akan kalah, karena dia ingat jika perang sebelumnya pihak mereka mengalami kerugian besar. Namun Bibi Dong dengan santai menjawab jika mereka akan mendapatkan pasukan yang tak terkalahkan. Dan di sini Bibi Dong langsung membuka portal, yang mana itu adalah salah satu kekuatan dewa raksasa. Melihat itu, Doulo Tombak Ular bertanya, jangan-jangan Bibi Dong akan menggunakan mayat di medan perang, menjadikan pasukan mayat hidup untuk mereka. Bibi Dong pun membenarkan hal itu, bahkan dia mengaku jika setelah menjadi dewa, dirinya bahkan bisa memanggil kembali Jian Daoliu. Sementara Xiaogang yang menemukan penjelasan teknik Bibi Dong langsung cemas, karena teknik tersebut ternyata teknik yang sangat gila. Sementara Mo Bei bersama Tang Hao dan Du Gubo melihat sebuah bulatan dengan cahaya ungu yang keluar dari tanah yang menutupi seluruh gerbang Jialing. Dan Tang Hao sadar jika seharusnya karena formasi tersebut mayat bisa hilang dalam waktu semalam. Mo Bei pun bertanya karena mereka sudah mati untuk apa diambil jasadnya. Dan Xiaogang yang baru datang menjelaskan bahwa di gerbang Jialing akan ada pertumpahan darah lagi. Karena Bibi Dong sedang menggunakan cara kuno dan jahat untuk membuka jalan menjadi dewa. Terdengar suara trompet perang kekaisaran Wuhun mulai dibunyikan dan perlahan pasukan monster perang Wuhun pun mulai dikeluarkan. Di sini 6 monster sled sudah berada di garis depan, begitu juga dengan Jenderal Gelong. Di bawah komando Bibi Dong, kali ini pasukan Wuhun sudah bersiap untuk berperang. Dan Bibi Dong mengubarkan semangat juang pasukannya dengan dalih untuk melindungi tanah kelahiran. Begitu juga dengan Sui Beng yang langsung mengomando pasukan Tiandou. Dan di sini peperangan terakhir pun kembali pecah. Di sini pasukan kedua kekaisaran saling menyerang dan saling bertarung satu sama lain. Bahkan kendaraan-kendaraan besar dikerahkan untuk melindas pasukan Tiandou yang ingin menyerang lebih maju. Di sini 7 sekte teratas yang tersisa juga ikut turun tangan dan langsung menyerang pasukan Tiandou. Namun tak tinggal diam, Hong Jun dan Oscar yang mengkopi teknik Hong Jun pun langsung ikut turun tangan juga. Sementara portal dewa raksasa berubah seperti mata dan jiwa para pasukan Tiandou perlahan diserap.
Di sini Xiaogang tahu jika setelah jasad menjadi kabut hitam dan menghilang, maka akan diubah menjadi energi oleh formasi bawah tanah. Dan itulah alasannya kenapa jasad para prajurit kedua kekaisaran bisa hilang dalam waktu semalam. Dan formasi itu dinamakan formasi spiral kematian yang mampu mempercepat Bibi Dong untuk menjadi dewa. Dan Bibi Dong akan menjadi dewa yang bisa mengendalikan kekuatan jahat di dunia dan membunuh dengan kebencian, yaitu Dewa Luocha atau Dewa Raksasa. Dan di sini perlahan Bibi Dong masuk ke dalam gerbang warisan Dewa Raksasa. Sementara gerbang Jialing dia serahkan kepada Doulu Buaya Emas sebagai Doulu terkuat di Kekaisaran Wuhun. Tang San pun dari kejauhan melihat gerbang warisan tersebut dan Mobei langsung meminta pasukannya segera menaklukkan gerbang Jialing karena akan sangat berbahaya jika Bibi Dong berhasil menjadi dewa. Di sini Hong Jun juga sangat marah karena bisa-bisanya Kekaisaran Wuhun menggunakan para mayat untuk membantu Bibi Dong menjadi dewa. Namun Doulu Tombak Emas langsung menyerang dan pertarungan antara Doulu ini terjadi. Bahkan di sini Jing Luan juga langsung menyerang Hong Jun. Rongrong pun langsung mengeluarkan teknik dukungan kecepatannya kepada teman-temannya yang membuat Mobei sangat cepat dalam pertarungan ini. Bahkan Oscar menggunakan klon teknik Kaisar Rumput Perak Biru Tang San dan kemudian menggunakan klon Harimau Putih Mobei. Sementara Juqing dan Xiao masih melawan Doulu Xiongxi. Di sini Xiongxi langsung mengeluarkan teknik kedelapannya, namun di sini Xiao langsung mengeluarkan senjata rahasia sekte Tang lagi, yaitu Teratai Amarah Dewa. Melihat senjata itu lagi, di sini Xiongxi dan Doulu kembar langsung menahan ledakan serangan senjata rahasia itu. Dan di sini, untuk pertama kalinya kita melihat teknik ke-9 Xiao yang diberi nama bulan 9 hari, yang membuat seakan-akan bulan runtuh ke bumi dan menimpa siapa saja yang Xiao inginkan. Di sini Xiongxi berusaha menahan serangan tersebut dengan teknik jiwa kelimanya, yaitu penghalang kobaran api. Namun teknik ke-9 Xiao ini terlalu kuat untuk ditahan dan seketika mampu melumpuhkan Xiongxi. Saat Doulu Tombak akan maju, di sini Buaya Emas menahannya dan memilih mundur. Melihat itu di sini Tang Hao dan Tang Xiao tak akan melepaskan mereka dan langsung saja mengejar mereka. Begitupun dengan Tai Mobei dan para pasukan Tiandou. Sementara Jian Rensu masih belum tahu apa yang akan Bibi Dong lakukan. Di sini Tang Hao dan Tang Xiao mengejar Doulu Wuhun sampai di depan gerbang Jialing. Bahkan Mobei meminta mereka semua menyerah. Namun ternyata di sini ada kejanggalan. Dan benar saja terlihat makhluk keluar dari tanah. Di sini Tang Hao berusaha menahan naga Indosiar tersebut. Namun anehnya, di sini tanah runtuh mengitarinya dan terlihat orang-orang yang sudah mati kembali bangkit dan kini menyerang mereka semua. Dan ternyata itu adalah lubang dari formasi yang diciptakan Bibi Dong tadi yang membuat jasad menjadi pasukan mayat hidup Kekaisaran Wuhun. Di sini semua yang pernah dikalahkan kembali bangkit dan mulai mengitari Tang Hao, Mobei, Dokubo, dan yang lainnya. Bahkan mereka dikejutkan dengan kedatangan Doulu Hantu dan Doulu Krisan yang menyapa Tang Hao karena lama tak bertemu.
Sui Peng langsung sadar jika kekuatan Dewa Raksa adalah mampu mengubah orang mati menjadi mayat hidup untuk menyerang. Dan benar saja, di sini mayat pasukan Tian Dao berbalik menyerang Tang Hao CS. Xiaogang juga baru sadar jika mayat di medan perang tak hanya mempercepat Bibidong menjadi dewa, bahkan bisa berubah menjadi mayat hidup. Dengan itu Dou Luhun cukup mengawasi pertempuran di gerbang Jialing saja dan sudah tak perlu ikut bertarung melawan mereka semua. Dan sisanya mereka akan serahkan kepada Bibidong. Melihat itu, Xiaogang merasa situasinya sangat buruk bagi pasukan Tian Dao. Bahkan di sini Tang Hao tahu jika semua mayat hidup yang dia lawan semuanya adalah murid dari sekte Hao Tian. Dan pada Solen episode 262 minggu depan, terlihat peperangan di gerbang Jialing masih terjadi. Bahkan mungkin Bibidong akan segera menjadi dewa raksasa atau dewa raksa seperti sebutan kalian. Dan itulah guys alur cerita Solen episode 261 ini. Gila sih peperangan akhir ini seru bet seru. Tapi itu semua menandakan jika Solen akan segera tamat gak lama lagi. Dan akan segera diteruskan ke Solen 2 yang mana sudah bukan Tang San CS lagi yang menjadi MC-nya guys. Dan bagaimana kelanjutan peperangan di gerbang Jialing yang adalah peperangan terakhir kali ini, kita tunggu saja di Solen episode 262 minggu depan. Akhir kata, maafin Mimin karena pasti akan upload telat lagi. Dan see you next epic. Kocrot.